Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan motor Mio Sporty atau Mio Smile ini dengan kendala motornya mati. Nah, ini kita coba hidupkan motornya. Kita kunci kontak on seperti ini, kita engkol terlebih dahulu. Seperti ini kita engkol-engkol terus. Nah, ternyata iya motornya di sini tidak mau hidup. Kemudian kita coba melanjutkan melepas di bagian cover bodinya untuk mengecek api businya ada atau tidak. Nah, ini kita lepas terlebih dahulu untuk cover bodinya. Nah, ini cover bodinya sudah terlepas. Ini kita coba ambil di bagian penutup businya dan kita lepaskan seperti ini untuk penutup businya. Kemudian untuk kabel dari koilnya kita tempelkan di bodi mesinnya seperti ini. Kemudian di sini motornya kita coba engkol terlebih dahulu untuk melihat apakah ada api businya. Nah, ternyata di sini untuk api businya di sini sangat besar dan ini tidak ada masalah sama sekali. Kemudian kita coba melanjutkan mengecek di bagian businya. Nah, ini kita lepas dulu untuk di bagian businya. Nah, ini untuk businya sudah terlepas dan keadaannya seperti ini. Nah, di sini kita coba mengganti busi baru terlebih dahulu. Nah, ini untuk busi barunya sudah saya pegang seperti ini. Nah, di sini kita coba engkol dulu untuk mengecek di bagian kompresinya. Nah, ternyata ini kompresinya masih sangat kuat dan tidak ada masalah sama sekali di bagian kompresinya. Nah, ini sudah kita cek terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pasangkan di bagian busi barunya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian kita kencangkan dengan menggunakan kunci businya. Nah, ini kita coba kencangkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk bagian businya sudah kencang dan kita pasangkan kembali di bagian penutup businya terlebih dahulu. Kita putar-putar seperti ini hingga dia masuk. Ini untuk penutup businya sudah masuk seperti ini. Tinggal kita masukkan di bagian businya. Kita tekan saja seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Kita coba hidupkan motornya. Nah, di sini kita kunci kontak on terlebih dahulu. Setelah kunci kontaknya on, di sini kita coba hidupkan motornya. Kita engkol seperti ini. Nah, di sini kita engkol dan ternyata di sini motornya tidak mau hidup juga. Kita coba kunci kontak off lalu kita on kan lagi. Kita engkol terus seperti ini. Nah, di sini tidak mau hidup. Nah, di sini kita ngengkolnya sudah lumayan capek dan tidak mau hidup juga. Kemudian kita lanjutkan melepas di bagian cover joknya seperti ini di cover bodinya. Nah, kita lepaskan bautnya satu persatu seperti ini untuk mengecek di bagian karburatornya. Nah, ini kita cek di bagian karburatornya seperti ini. Sepertinya di bagian karburator sini tidak ada mengalami kendala. Nah, di sini ternyata kendalanya ada di membran bensinnya. Nah, di sini coba kita isap di bagian membran bensinnya. Kita sedot saja menggunakan mulut seperti ini. Coba lihat dan ternyata di sini bahan bakarnya atau bensinnya tidak keluar sama sekali. Nah, di sini penyebabnya ada di bagian membran bensinnya sini. Nah, melanjutkan langsung saja kita melakukan pembongkaran di bagian tangki motornya. Kita turunkan terlebih dahulu di bagian tangki motornya. Nah, ini tangki motornya sudah turun. Nah, kita coba lepaskan di bagian membran bensinnya ini. Di sini untuk baut menguncinya menggunakan obeng seperti ini. Dan di sini saya menggunakan mata obeng ketok dan kunci T seperti ini dan kita lepaskan seperti ini. Nah, ini untuk membran bensinnya sudah terlepas. Nah, ini untuk saringannya di sini masih sangat bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Ini kita coba melepaskan di bagian membran bensinnya. Siapa tahu ada kendala di bagian membran bensinnya. Kita lepaskan bautnya satu persatu seperti ini dan kita coba tarik di bagian membran bensinnya. Nah, ini lepasnya kita juga di sini harus hati-hati, jangan sampai karet membrannya di sini sampai robek. Nanti dia tidak bisa berfungsi. Nah, di sini sudah terlepas, modelnya seperti ini, ada karet dan ada semacam teflon seperti ini. Nah, di sini kita tarik dan kita lepaskan. Setelah terlepas seperti ini, nah di sini kita analisa. Nah, ini di bagian membran karetnya sini tidak ada bocor sama sekali di sini. Berarti untuk membran ini masih sangat aman dan kita cek lagi di bagian sininya dan di sini juga tidak ada bocor sama sekali. Menurut saya ini membran masih sangat bagus. Di sini saya tidak akan menggantinya. Kalau mau menggantinya menggunakan merek biasa juga percuma, dia tidak akan maksimal karena di sini masih ori bawaannya dan ternyata masalahnya ada di dalam sini. Nah, di dalam sini mengalami kotor seperti ini. Nanti di bagian sini cukup kita bersihkan saja, tidak perlu mengganti. Kalau mengganti itu pun harus mengganti dengan yang original. Nah, di sini kita coba bersihkan di bagian yang kotornya saja ini. Nah, di sini langsung saja kita ke proses pembersihannya. Di sini untuk membersihkannya jangan menggunakan bahan bakar.
Di sini cukup menggunakan air sabun seperti ini dan kita kuas-kuas, kemudian kita semprot seperti ini. Menyemprot dengan menggunakan sproitnya juga kita agak jauh saja, jangan terlalu dekat, nanti untuk karetnya bisa robek. Nah, di sini sampai kering, harus sampai kering seperti ini ya. Nah, di sini sepertinya sudah kering di bagian kerak membrannya ini. Nah, ini hasilnya setelah kita bersihkan dengan menggunakan air sabun. Nah, ini sudah kering, kita lihat terlebih dahulu. Nah, itu sudah kembali bersih di bagian dalamnya yang tadi mengalami kendala kotoran. Nah, setelah bersih seperti ini, di sini kita coba rakit kembali di bagian membran bensinnya ini. Nah, ini untuk bentuknya seperti ini, yang di bagian saringannya juga sudah kita bersihkan. Langsung saja kita coba merakitnya kembali. Nah, di sini kita pasangkan seperti ini, untuk arahnya seperti ini. Nah, di sini harus kita paskan untuk di bagian karetnya. Nah, ini sepertinya sudah pas. Kemudian kita melanjutkan memasang di bagian pernya. Nah, pernya ada di bagian sini. Setelah terpasang seperti ini, langsung saja kita coba tutup di bagian penutup keran membrannya ini. Setelah tertutup seperti ini, kita coba pasangkan kembali di bagian baut-bautnya satu persatu dan kita kencangkan dengan menggunakan obeng seperti ini. Nah, di sini kita kencangkan total saja seperti ini. Nah, di sini kita coba langsung saja memasangkan kembali di bagian tangki motornya. Nah, ini untuk pemasangannya di sini sudah terpasang. Kemudian kita pasangkan di bagian selang hisapnya seperti ini, dan di sini kita coba hisap di bagian selang penghisapnya. Nah, hisap seperti ini dan perhatikan. Nah, di sini untuk bensinnya sudah keluar dengan lancar, dan sini langsung saja kita coba memasangkan kembali di bagian motornya dengan menggunakan kunci seperti ini. Ini untuk di bagian tangkinya sudah terpasang dan sudah kita kencangkan. Di sini kita memasangkan kembali di bagian selang penghisap dan selang bahan bakarnya. Nah, ini selang penghisap dan selang bahan bakarnya sudah terpasang seperti ini, dan seperti ini bentuknya. Nah, di sini langsung saja sudah kita pasang di bagian cover bodinya kembali seperti ini. Kemudian tinggal kita coba hidupkan motornya, kita kunci kontak on dan kita engkol saja. Nah, ini hanya sekali engkol, untuk motornya sudah hidup dan sangat enak, langsamnya juga sangat enak. Kita coba geber-geber terlebih dahulu. Nah, di sini ternyata penyakitnya hanya di bagian membrannya yang kotor. Oke, sekian dulu dari pojok bengkel desa. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa ikuti terus.